Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa Teknik Informatika kelas TI 23C4 Universitas Pelita Bangsa? Apa kabar para pemirsa yang budiman dan yang terhormat, Bapak dosen pemangku mata kuliah pemrograman Mobile 2, yaitu Bapak Asep Muhyiddin, Eskom Mkom. Apa kabar? Semoga kita selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Baik, izinkan kali ini saya untuk menyampaikan hasil proyek pembuatan aplikasi mobile fiktif dengan menggunakan Android Studio. Namun tidak menutup kemungkinan untuk rekan-rekan mahasiswa, para pemirsa lainnya, bisa juga menggunakan Visual Studio Code. Nanti cara dan hasilnya tidak akan jauh berbeda. Baik, adapun proses running proyek kami dari UTS pembuatan onboarding pack dengan 4 pack dan gambar adalah sebagai berikut. Nah, proses running untuk pertama kali emang agak sedikit memakan waktu ya rekan-rekan. Tapi nanti kalau sudah berhasil running, next proses running berikutnya akan jadi lebih gampang. Nah, berhasil running. Kita tunggu. Tampilan tiap pack dan gambar-gambarnya. Nah, oke. Ini adalah pack pertama yang terdapat gambar mahasiswa, terus nama dan NIM. Kemudian lanjut next, halaman pack berikutnya. Ini ada gambar, ada feature dan deskripsinya. Kemudian next pack, yaitu ada gambar dan ada deskripsi dari gambar. Kemudian next pack, yaitu ada gambar dan ada deskripsi dari gambar. Kemudian baru get started atau login pack. Nah, kami untuk pembuatan proyek mobil aplikasi fiktif ini, kami menggunakan Android Studio. Diawali dengan ketik file, kemudian pilih new Flutter project. Kemudian di bagian ini kita pilih Flutter. Kemudian kita next. Nah, baru di sini kita tuliskan
apa nama aplikasi yang akan kita gunakan. Misalnya Nusa Toyotetsu. Kita ulang. Misalnya kampus Nusa Toyotetsu. Nah, terus untuk project location ini udah nyeting secara otomatis ya rekan-rekan, menyesuaikan judul yang kita buat. Kemudian deskripsinya begitu juga. Project type-nya application, organization nanti udah mengisi secara otomatis. Nah, bagian Android language ini rekan-rekan familiar dengan bahasa yang mana. Kalau Kotlin pilih Kotlin, Java pilih Java, kemudian baru di sini finish. Klik finish. Nah, nanti setelah klik finish, dia akan menampilkan project seperti ini. Nah, ini projectnya. Nah, sebelumnya struktur project yang tampil saat pertama kali kita membuat aplikasi ini adalah nama project, kemudian lead, kemudian main.dat. Itu adalah ke bawah, dan file-file yang lainnya yaitu paspec YAML dan lain-lainnya. Jadi pertama kali untuk aset, terus folder aset, folder image, terus model, terus screen, terus widget ini belum ada. Nah, sebagai catatan penting ya rekan-rekan, bahwa untuk membuat suatu proyek aplikasi mobil Flutter ini, pertama kali kita harus membuat struktur proyek. Struktur ini adalah nanti juga menentukan keberhasilan running proyek kita. Di sini strukturnya adalah judul proyek, kemudian ada aset, kemudian ada image, yang di dalamnya ada gambar-gambar. Di sini saya formatkan sebagai JPG. Kemudian ada lib. Nah, di dalam folder lib kita ada folder models, kemudian ada folder screens, kemudian ada folder widget. Nah, di dalam folder model ini ada kita membuat file namanya onboarding model.dat. Kemudian di dalam screen ini ada login_page.dat. Kemudian ada file onboarding_page.dat. Nah, bagaimana caranya untuk membuat semua ini? Mari kita lakukan secara bersama-sama. Pada awal running tadi, saat pembuatan pertama kali, yang muncul hanyalah judul, strukturnya adalah judul, kemudian lib, yang di dalam folder lib, yang di dalamnya ada main.dat. Nah, untuk paspec YAML ini, sebelum kita setting ulang, jangan dikotak-atik dulu. Kita memperhatikan struktur yang paling atas dulu. Nah, sekarang bagaimana caranya membuat struktur-struktur yang belum ada tadi sebelumnya, seperti aset, image, dan lain-lain. Kalau kita perhatikan, folder aset ini berada di dalam judul proyek Kampus Nusa Toyotetsu, tapi di luar lib. Kami ulangi lagi bahwa folder aset ini
yang berisi image dan gambar-gambar adanya di dalam judul proyek, namun di luar folder lib. Nah, cara bikin folder saya tekankan lagi, pertama kali kita membuat struktur utamanya dulu ya, yaitu ada judul proyek, kemudian lib. Nah, di dalam lib ini kita buat folder model. Nah, bagaimana caranya untuk membuat folder directory model, screen, dan widget ini? Kita klik lib, kemudian klik kanan, kemudian new, kemudian kita arahkan kursor ke directory. Nah, karena tadi kita akan membuat folder model atau directory model, maka di sini kita ketikkan models. Nah, setelah itu nanti kita enter. Nah, begitu kita enter, model yang kita ketikkan di sini akan tampil di menjadi folder directory di bawah lib. Baik. Sekarang kita membuat onboarding underscore model dat. Ini jenisnya adalah file ya, teman-teman, file dat. Bagaimana cara membuatnya ini? Cara membuatnya adalah kita klik model, kemudian klik kanan, kemudian new, kemudian ke bawah kita arahkan ke file. Nah, ini file. Kemudian kita klik. Nah, file apa yang kita buat tinggal kita ketik. Tadi kita akan membuat ini, berarti kita ketik onboarding underscore model underscore dat. Kenapa model? Karena model ini berada di folder file onboarding model dat ini berada di dalam directory folder model. Baru kita enter, nanti dia akan muncul ini, file onboarding model dat. Begitu juga untuk selanjutnya, next, untuk yang folder screen. Folder screen ini cara membuatnya karena di dalam lib, caranya hampir sama dengan yang di atas tadi. Kita klik lib, kemudian enter kanan, klik kanan, kemudian new, kemudian file. Nah, di sini kita isikan nama file dari directory screen tadi, yaitu login underscore page.dat. Nah, nanti kalau kita enter, dia akan muncul seperti ini. Begitu juga dalam saat pembuatan widget dan lain-lainnya. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang yang perlu kita tekankan di sini adalah folder aset. Yang di dalam folder aset ini ada directory folder image, dan di dalam directory folder image ini ada file gambar 1, gambar 2, gambar 3, gambar 4. Ini bagaimana cara membuatnya? Karena folder aset ini berada di luar lib, makanya saat pembuatan pertama kali, caranya adalah kita klik judul proyek, kemudian kita klik kanan, new, kemudian ke bawah kita memilih directory. Nah, kita mau membuat
folder direktori apa, karena kita tadi mau membuat aset ini. Berarti di sini kita tulis aset. Awas hati-hati ya rekan-rekan, pemirsa semuanya. Penulisan dan lain-lain setelah diklik harus sama dengan aset ini. Nah, next berikutnya, bagaimana cara membuat directory folder image ini? Caranya adalah klik aset, kemudian klik kanan, new, tambah directory. Karena ini modelnya adalah masih model folder directory. Image ini adalah direktorinya folder aset. Baru kita tulis image. Nanti kalau kita enter, dia akan terbuat atau terbentuk folder image ini. Kemudian langkah penting yang perlu kita perhatikan juga adalah bagaimana memasukkan gambar. Ada academic.jpg, ada get.jpg, terus kemudian ada kampus.jpg, ada riyadi.jpg. Ini adalah caranya sebagai berikut ya rekan-rekan. Sekarang untuk menambahkan gambar riyadi.jpg misalnya. Nah, kita menuju ke Explorer perangkat kita. Kita cari, ini misalnya belum ada ya teman-teman. Misalnya gambar-gambar ini belum ada, hanya folder image. Bagaimana cara meletakkan gambar ini di dalam folder image ini? Caranya adalah klik image. Kemudian kita menuju ke Explorer. Cari gambar yang mau kita masukkan ke proyek kita. Nah, misalnya ini. Karena di sini nama file gambarnya adalah riyadi.jpg, maka saat kita menyimpan di dokumen Explorer, cukup kita ketikkan saja riyadi. Nanti kalau jenis filenya sudah sama JPG, begitu kita pindah ke sini, dia nanti juga udah terbentuk JPG. Jadi nggak usah perlu riyadi.jpg, nggak usah. Nah, bagaimana caranya untuk memindahkan gambar yang di Explorer ini ke proyek kita? Caranya adalah klik folder image tadi, klik kanan, kemudian kita drop and drag. Nah, ini tekan 2 kali, gambar riyadi ini, tahan, arahkan ke image. Nah, sampai berwarna begini, ada tulisan move. Kemudian kita klik. Nah, dia nanti akan ada muncul pilihan seperti ini. Baru nanti kita pilih refraktor, maka gambar riyadi yang di file Explorer tadi akan berpindah ke directory folder image, yaitu ini. Baik rekan-rekan, bisa dimengerti? Nah, kemudian tadi struktur sudah kita buat, struktur utamanya seperti aset, image yang berada di luar lib, yang berada di luar folder lib, dan berada di luar di dalam judul proyek. Oh ya, ini saya sampaikan ya teman-teman, hati-hati, usahakan sebisa mungkin folder aset image ini berada di luar folder lib dan di dalam proyek judul. Jadi strukturnya adalah sebagai berikut. Nah, kemudian soal gambar tadi, supaya nanti di running bisa muncul di emulator
Yang harus kita lakukan adalah setting pushback YAML. Nah, ini sangat penting ya rekan-rekan. Nah, ini usahakan kita setting seperti ini. Jadi Flutter 2 spasi aset 2 spasi aset. Kemudian as material design kita uji coba kemarin, kemauannya adalah begini sampai hasil runningnya oke. Pastikan struktur saat menuliskan Flutter asset dan material desainnya adalah sebagai berikut ya teman-teman, supaya nanti runningnya bisa berhasil seperti yang kita sampaikan tadi. Oke? Nah, setelah kita membuat struktur yang seperti ini, gambar sudah dan lain sudah, atau kita buat isi file codingannya dulu juga bisa. Nah, ini codingan main.dat isinya apa? Nah, ini kalau kita emang tidak terlalu pinter mahir untuk ngoding, bisa kita logika ke alat bantuan, yaitu ChatGPT dan lain-lain. Tapi kalau rekan-rekan hobi ngoding, maka ini bisa kita coding satu persatu. Dengan struktur sebagai berikut, kita coding, terus kemudian di folder model, terus ada file onboarding model.dat. Nah, ini strukturnya adalah sebagai berikut. Struktur filenya, struktur kodenya adalah sebagai berikut ya. Terus kemudian di screen-nya ada login page.dat. Wah, ini lumayan panjang ya rekan-rekan. Struktur codingannya adalah sebagai berikut. Kemudian di onboarding.dat kita logika codingannya adalah sebagai berikut. Oh iya, tadi sekarang kita menyesuaikan. Kemudian kita next dulu ya. Onboarding underscore content underscore dat. Codingannya adalah sebagai berikut. Nah, sekarang kita menyesuaikan gambar ini dengan yang ada di codingan. Gambar ini hubungannya adalah dengan file codingan halaman onboarding underscore page underscore dat. Ya, kita buka codingannya. Nah, di sini codingannya seperti ini ya, rekan-rekan, para pemirsa. Kita sesuaikan saja. Ini adalah jenis gambar lokal, aset lokal. Nanti codingannya di sini juga berbeda ya, rekan-rekan. Di saat kita menggunakan yang dari gambar dari internet, maka format codingannya juga berubah. Tidak seperti ini. Kalau ini adalah format codingan untuk gambar yang berada di perangkat kita. Kita ambil dari dalam laptop kita. Kalau di sini halaman pertamanya adalah riyadi.jpg, maka di sini kita copy. Caranya memasukkan ke sini ya rekan-rekan. Maaf, ini hiburan musiknya agak saya ulang sebentar. Tunggu sebentar rekan-rekan. Oke, baik, kita lanjut. Jadi cara memasukkan gambar yang sudah kita masukkan di image tadi, di struktur image tadi,
ke codingan, bagaimana caranya? Caranya bisa kita tulis manual satu-satu. Jadi kita tulis, karena ini berada di dalam gambar Riyadi JPG ini berada di dalam folder aset, subdirectory folder image, baru riyadi.jpg, maka di sini harus kita tuliskan aset, kemudian garis miring images, kemudian baru nama filenya Riyadi JPG. Tapi kalau pemirsa ribet, nggak pengen ribet-ribet, misalnya ini masih kosong, nah pastikan tanda petik di atas 2 ini ya, jangan sampai hilang ya teman-teman. Caranya memasukkan ini ke codingan, klik gambar, klik kanan, kemudian copy path reference. Nah, di sini kita pilih path from content root, yaitu aset, image, Riyadi JPG sesuai dengan yang ada di sini. Alamatnya di sini. Baru kita klik. Maaf, kita ulang. Klik gambar yang akan kita masukkan codingan, klik kanan. Kemudian copy path reference, kemudian path from content. Kemudian kita menuju ke tadi yang belum diisi. Baru kita Ctrl V. Nah, dia otomatis masuk ke codingan kita. Begitu juga gambar-gambar yang lain ya rekan-rekan. Saat memasukkan di sini, karena ini gambar lokal, makanya kita memasukkan secara manual juga. Ini ada aset image get. Ini tinggal pindah ke sini. Oke, kalau sudah gambar sudah dimasukkan semua, terus isi deskripsi ini bisa rekan-rekan rubah. Oh ya, jangan lupa sekali lagi di paspek YML ini jangan sampai salah ya rekan-rekan. Ini ada aturan spasinya. Jadi pembuatan begini, saat kita membuat begini, begitu kita pubget, saat membuat menata paspek YML ya teman-teman, ini sudah begini, kita pubget, dia udah tidak ada tanda merah di sini, berarti udah siap running. Tapi kalau masih ada tanda merah di terminal, berarti belum siap kita running. Nah, kalau semuanya sudah kita setting, berarti kita tinggal running. Kalau proyek kita sudah setting, kita running. Oke, mari kita running ulang. Nah, kita mengulang dari awal lagi ya runningnya ini, karena tadi kita muter-muter bisa untuk menyampaikan, menjelaskan sedikit informasi, teknik, informasi kepada rekan-rekan, agar nanti proses proyek bisa berjalan running seperti ini. Nah, kita tunggu sebentar. Kita running ulang dari awal. Oke, berhasil running ulang kembali. Yang sudah kita kumpas tuntas tadi, walaupun mungkin belum begitu sempurna, tapi ini runningnya posisi seperti ini udah bisa di pindah ke HP ya, ke HP Android, bener-bener ya teman-teman. Nah, oke, perlu sampaikan juga bahwa kondisi runningnya seperti ini, seperti waktu kita membuat aplikasi Android yang di semester 3, model begini ini sudah bisa kita masukkan nanti ke HP kita. Nah, bagaimana caranya? Caranya dia tidak jauh berbeda. Nah, ini next proses di luar, tapi kita juga harus tahu ya rekan-rekan. Cara memasukkan hasil running ini ke HP kita, HP Android
di luar perangkat laptop ini adalah sebagai berikut. Arahkan kursor ke build, kemudian Flutter, kemudian pilih build APK, kita klik. Nah, nanti di sini dia akan membuild yang akan menghasilkan suatu file. Yang file tersebut bisa kita pindahkan ke perangkat handphone kita. Kita tunggu sebentar, ini membuildnya pertama kali juga agak lumayan memakan waktu ya teman-teman. Kita tunggu sebentar sampai ada keterangan oke, nanti bisa kita cek di file explorer kita hasil dari build, supaya nanti bisa aplikasinya bisa kita pindahkan ke HP. Oke teman-teman, sambil menunggu hasil build proyek yang akan kita masukkan ke HP, saya persilakan untuk mendengarkan melodi musik berikut. Nah, ini sebenarnya udah berhasil ya rekan-rekan. Memang proses build ini terkadang memakan waktu yang lebih lama ya rekan-rekan, karena dia menyimpan file dari awal sampai akhir untuk dijadikan rilis project kita supaya bisa dipindahkan ke HP. Nah, nanti di sini kalau udah berhasil ada tulisan build finished gitu, kita menuju ke Explorer. Nah, kita menuju ke local disk C. Maaf, saya gedekan dulu. Terus di mana kita menaruh project aplikasi filter dat kita tadi. Kalau saya menaruhnya di user. Kemudian di user lagi. Kemudian scroll ke bawah, kita menuju ke Android Project Studio. Nah, judulnya tadi adalah Kampus Nusa Toyotatsu. Nah, ini kita klik. Kemudian kita pilih build. Kemudian kita pilih app. Kemudian kita pilih output. Kemudian kita pilih Flutter aplikasi. Nah, di sini ada ini ya teman-teman. App rilis APK. Nah, ini yang kita jadikan supaya hasil running tadi bisa dipindahkan ke HP. Caranya ini klik kanan. By WA saja ya rekan-rekan dan para pemirsa yang budiman biar lebih gampang. App rilis APK ini kita klik kanan. Kemudian kita arahkan kursor ke copy. Nah, kita menuju ke WhatsApp kita. WhatsApp ya, oh ya sebelumnya WhatsApp-nya kalau bisa diaktifkan di laptop ya rekan-rekan, biar kita gampang saat transfer file. Transfer file rilis aplikasi. Nah, kita buka WhatsApp. Kemudian kita cari WhatsApp, kita cari diri kita sendiri, nomor kita sendiri, WA kita sendiri. Nah, nomor kita sendiri ya teman-teman, kalau nanti keliru di nomornya orang ya yang bisa running orang lain. Kalau bisa untuk pertama kali ya kita sendiri. Kita klik di sini, kemudian Ctrl V. Nah, dia nanti akan nongol seperti ini, muncul seperti ini. Baru kita klik. Nah, nanti di dalam HP, kalau ini sudah masuk ke WA, file rilis APK tadi, di dalam HP tinggal kita proses, kita buka. Sehingga nanti di HP bisa muncul. Baik, saya rasa sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan terima kasih Bapak dosen atas penugasan UTS-nya. Semangat terus buat rekan-rekan, sukses selalu.
Dan mengenai coding dan lain-lainnya nanti bisa kita bagikan di link deskripsi YouTube atau yang lainnya. Terima kasih, sukses selalu buat rekan-rekan dan pemirsa semuanya. Mudah-mudahan sedikit informasi yang saya sampaikan ini bisa membantu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.